Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Francisca. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Prodi Pendidikan Fisika LPTK Universitas Muhammadiyah Purworejo tahun 2023. Nomor peserta 2016995161198. Pada hari ini, Rabu 6 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek mengajar dengan model pembelajaran Project Based Learning pada materi arus listrik searah dalam rangka uji kinerja yang dilaksanakan di unit kerja saya, SMA Negeri 1 Pamarican, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mari kita berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Ya, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat. Kalian juga harus banyak makan. Tadi sarapan? Alhamdulillah ya, karena tiap hari kita membutuhkan sarapan, bukan? Oke, good. Ya, sebelumnya saya akan absen terlebih dahulu ya. Ade Ramdhani, Aisyah, Dea, Erlina, Giani, Alifa, Paras, Roli, Siska, Nida, Elsa, Rani, Lena, Iqbal. Oke, sudah siapkah dengan pelajaran hari ini? Ya. Pelajaran apa sekarang? Fisika. Fisika asik? Fisika mudah? Fisika sulit? Fisika gurunya galak? Oke, selanjutnya sebelum pelajaran fisika, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran minggu kemarin ya, yaitu mengenai listrik ya. Tapi sebelum kita ketegangan tinggi, saya akan memberikan games atau tebak gambar terlebih dahulu dalam hitungan 5 detik. Yang bisa silakan tunjuk tangan. Are you ready? Oke. Nah, 1, 2, 3. Ya, Erlina. Disambar halilintar. Good. Ya, terima kasih. Satu lagi. Kenapa saya memberikan ini? Kan ini ada kaitannya dengan listrik ya. 3, 2, 1. Tunjuk tangan. Silakan. Ya, jelang. Juragan minta ampun ke nenek. Salah. Alifa. Pada. Ya, betul. Oke, terima kasih. Ini kita belajar hari ini mengenai rangkaian arus searah atau DC ya. Nah ini, apa itu arus searah? Ada yang mau membacakan barangkali? Yang suaranya kayak toa, silahkan. Arus searah adalah jenis arus listrik di mana arus mengalir hanya dalam satu arah. Ini berarti bahwa arusnya memiliki polaritas tetap dan elektron bergerak dari kutub negatif ke kutub positif dalam sirkuit listrik. Jadi si arus listriknya itu bagaimana? Mengalir dalam satu arah. Kalau yang AC kan dia mengalirnya balik ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, dengan model pembelajaran Project Based Learning, peserta didik mampu secara teliti menganalisis prinsip kerja arus listrik searah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pelajaran kita hari ini, pertemuan kita kali ini akan menggunakan model Project Based Learning. Artinya kalian akan membuat
proyek dan menghasilkan sebuah karya dalam pelajaran fisika. Proyeknya seperti apa? Yaitu mendesain denah rumah lengkap dengan rangkaian arus listriknya. Ya, jadi nanti kalian akan dilatih sejauh mana kreativitas kalian ya dalam mendesain instalasi listrik sekali. Pernah mendengar apa jalan konslet? Konslet aja ya, atau ya di bahasa Indonesia kan aja hubungan arus pendek. Nah, jadi kalian yang putus nyambung itu akan terjadi konslet ya. Nah, ini hubungan arus pendek atau konsleting berasal dari bahasa Belanda. Cek baca coba. Apa deh? Yang keras deh. Nah, itu adalah suatu hubungan hambatan listrik yang sangat kecil dan mengakibatkan listrik yang sangat besar dan bila dilakukan dapat mengakibatkan sering mendengar. Contohnya, makanya kalian harus hati-hati ya, karena konslet itu bukan hanya terjadi karena faktor kesengajaan. Ketidaksengajaan justru bahkan mengakibatkan sesuatu yang fatal. Makanya harus hati-hati ya. Contoh rangkaian arus atau instalasi listrik yang ada kabel fasanya ya, yang mengakibatkan lonjakan arus yang sangat besar ya, sehingga dapat menyebabkan percikan api. Jadi kalau percikan aja sih mending. Nah, ini kalau terjadi ledakan yang dahsyat kan. Nah, ini hubungan singkat atau short circuit. Coba kalian perhatikan. Nah, ini kan arusnya normal ya. Jadi dia berjalan, arusnya itu mengalir dengan normal. Kemudian terjadilah lonjakan. Nah, itu yang saya maksud, yang akan mengakibatkan terjadi naon tadi yang konslet atau hubungan arus itu. Makanya harus sangat hati-hati ya. Penyebab hubungan arus pendek. Yuk, Dek. Tolong dibacakan, Dek. Tuh, terkelupasnya kabel listrik. 2. Instalasi listrik yang bermasalah. 3. Tumpukan colokan. 5. 4. Peralatan listrik patah. Terkelupasnya kabel listrik. Pernah menemukan hal yang seperti itu? Jadi harus hati-hati, kesetrum bisa jadi ya, karena terkelupasnya kabel juga ada standar nasionalnya biasanya ya kayak stop kontak ini juga ya, yang colokan ini juga biasanya, maaf saya sebut merek, ini ada brokok biasanya ya. Kemudian instalasi listrik yang bermasalah. Nah, ke depan kalian kan akan, di sini kan cuma simulasi. Next kalian akan punya rumah sendiri. Kalau misalkan kalian menyusun rangkaian listrik kabel ya, biasanya kalau di rumah-rumah kan di atap ya. Itu nanti tolong si kabelnya itu dimasukkan ke dalam paralon ya, pipa, untuk menghindari apa? Betul sekali, untuk menghindari gigitan tikus dan makhluk-makhluk lainnya yang serupa ya. Kemudian tumpukan colokan, maksudnya ngerti tumpukan colokan? Ya. Kalau di kelas satu colokan ada 3 colok, lagi sini kabel yang sini kabel, sangat numpuk. Nah, itu biasanya terjadi di kelas itu ya. Itu harus hati-hati, karena kalau misalkan terlalu over, terlalu banyak juga nanti akan mengakibatkan konslet. Kemudian peralatan listrik basah. Nah, yang paralon juga untuk menghindari itu sebenarnya, biar tidak terkena air ya. Akibat hubungan arus pendek. Yang pertama, kerusakan pada peralatan elektronik. Contohnya? Jangankan akibat hubungan arus pendek, daya yang dipakai di rumah melebihi kapasitas juga kan biasanya jeklek ya. Itu juga akan merusak alat-alat elektronik. Kemudian yang kedua, kebakaran rumah dan gedung. Oke, selanjutnya saya akan perlihatkan satu video ya. Coba disimak.
Bagaimana kita harus ada listrik menjadi peristiwa yang banyak terjadi di Indonesia. Terlebih di kota-kota besar seperti DKI Jakarta. Ada yang mau ditanyakan barangkali? Kalau tidak ada, kemarin saya sudah minta kalian membawa karton Manila ya, kertas Manila. Nah itu untuk tugas proyek kalian. Silakan nanti alat dan bahannya dikeluarkan ya. Proyek hari ini adalah membuat desain rumah impian lengkap dengan rangkaian arus listriknya sesuai dengan daya yang telah ditentukan oleh PLN. Maksud daya yang telah ditentukan itu, dayanya itu kan dari PLN untuk satu paket berapa watt? 450 watt. 2 paket 900, 3 paket terus aja dikali-kalikan nanti ya. Jadi saya membebaskan rumah kalian mau 1 paket, mau 2 paket, mau 3 paket, mau rumah sultan atau rumah BPJS terserah ya. Jadi silakan itu untuk tugas proyeknya. Nah ini salah satu contoh aja sih ya, seperti ini. Yang warna merah itu adalah rangkaian listriknya. Nah yang ini adalah saklar tunggal, ini saklar ganda. Nanti kalian catat di dalam rumah itu terdiri dari berapa bola lampu dan masing-masing lampu memiliki berapa watt. Jangan dulu menentukan saya mau berapa paket. Tapi coba kalian pasangkan dulu lampu-lampunya, termasuk kulkas, termasuk TV atau mau ada mobil listrik silahkan nanti ya. Setelah itu dijumlahkan kira-kira kalian membutuhkan berapa watt, baru nanti dipasang berapa paketnya. Di sini saya akan memberikan LKPD-nya. Jadi nanti ini diisi secara berkelompok ya. Jadi membuat desainnya juga kan secara berkelompok. LKPD-nya dipahami dulu. Silahkan. Nah, itu LKPD-nya. Kalau tidak mengerti, ini ada contoh gambar instalasi listrik, ya. Sudah sesuai dengan LKPD kan ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan desain rumah impian kalian. Pengennya yang seperti apa? Saya tidak akan membatasi daya yang ada di rumah kalian. Oke, silahkan mulai dikerjakan kalau tidak ada pertanyaan. Tapi kalau ada pertanyaan sambil berjalan aja ya. Ya. Ini jadi terdiri dari berapa paket yang ini? 3 paket. 1000-an ya. Ini udah bisa pasang AC ini. Mau 3. Biasanya tapi di kamar utama, di ruang keluarga kalau AC itu. Yang 350 watt itu ada 5, diantaranya ada kulkas, ada TV. Nah itu kalau casan itu paling 33 ya wattannya. Casan HP 33. Oh, batin itu kalau 510 itu ada kulkas, ada magicom ini tuh ya, ada mesin cuci,
semua lampu dijumlahkan, jangan sampai melebihi ini gitu. Ya jumlah lampunya bisa 13 lampu ya. Itu 13 lampu itu di mana aja? Yang ini? Oh iya. Disesuaikan aja nanti. Sesuaikan aja. Ya, saya kasih waktu 5 menit lagi ya untuk nanti kalian memaparkan proyek kalian di depan kelas. Jadi nanti caranya kita window shopping, kelompok yang punya proyek silahkan memaparkannya, dan yang lainnya kita menonton, kita mengunjungi tiap kelompok. Tapi kalau ada pertanyaan fleksibel aja, langsung ditanyakan ya. Silahkan, waktunya udah selesai. Nurut dari sini kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tiap-tiap kelompok perwakilan aja untuk menempel karyanya di depan. Silahkan. Tapi sebelumnya berdiri semua, boleh lah. Bajunya dirapihkan, silahkan ya. Pagi 1, siang 2, sore 3, setengah. Di sini udah terpasang ini kelompok 1, 2, 3, 4 sama 5. Oke, selamat pagi. Selamat siang. Sore. Malam. Berarti masih ada yang pikirannya kemana-mana. Tidak untuk fisika ya. Fisika pagi, fisika malam. Oke, fisika sore, fisika pagi, fisika malam. Ya. Sekali jadi ya. Sore, pagi, malam. Ada. Iya. Oke, pagi. Silakan duduk ya. Kelompok 1 boleh maju duluan. Ya. Perwakilan kelompok 2 orang maju ke depan ya untuk mengunjungi window-windownya ya. Silakan, perwakilan kelompok 2 orang ya. Jadi di sini sebagai audiens dan ini sebagai penyaji, paham ya? Kami menggunakan saklar tunggal dengan 1 lampu. Untuk di kamar tidur kami menggunakan saklar tunggal dan 1 lampu. Lalu di kamar tidur lagi ada saklar tunggal dan 1 lampu. Lalu di ruang makan ada saklar tunggal dengan 1 lampu. Lalu di dapur kami menggunakan saklar tunggal dengan rangkaian seri. Lalu di kamar mandi kami menggunakan saklar ganda dengan lampu untuk halaman belakang dan kamar mandi. Jadi totalnya ada
8 saklar tunggal dan 1 saklar ganda dengan lampu kapasitas 8 watt ada 5 dan lampu keseluruhan ada 40 watt dan lampu kapasitas 12 watt ada 4 buah, jadi jumlahnya 48 watt dan kontak yang berjumlah 700 watt hingga total bebannya ada 788 watt. Kenapa sih kalau lampu pada rangkaian paralel itu suka lebih terang daripada lampu di rangkaian listrik seri? Saya jawab ya, karena rangkaian paralel itu terbentuk dari 2 buah lampu atau lebih yang sehingga menjadi rangkaian bercabang dan arus listriknya itu lebih besar pada cabang-cabangnya itu, jadi lebih besar dari seri. Oh, mau lihat dia? Boleh lihat dulu. Mulai impian kami. Gini dong, ini tuh bunga, ya hiasan dinding nempel kayak muncul. Ini dapur, ada dapur. Aku sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok selanjutnya. Ada yang jadi penyaji, ada yang jadi audiens. Selamat siang semuanya. Iya. Di sini kami akan memaparkan hasil proyek denah instalasi listrik untuk rumah impian kami. Jadi di denah instalasi listrik rumah impian kami ada memakai 2 rangkaian seri dan paralel. Untuk rangkaian seri ada di halaman belakang, ruang keluarga sama garasi. Dan yang tidak saya sebut menggunakan rangkaian paralel. Dan di sini menggunakan saklar tunggalnya ada 4, saklar ganda ada 2, lampu yang 15 watt ada 10, lampu yang 20 watt itu ada 3, dan kotak kontak ada 5. Saya mau bertanya, jika dalam rangkaian seri ada salah satu lampu yang tidak berfungsi atau mengalami kerusakan, apakah akan berpengaruh kepada lampu yang lain atau tidak? Itu yang konslet itu lampunya atau listrik? Kalau lampunya bagaimana? Kalau lampunya tidak akan berpengaruh ke yang lain. Tapi kalau listriknya yang konslet akan berpengaruh. Jadi listriknya, sumber listriknya. Jadi kalau yang sumber listriknya bermasalah, jadi semuanya mati. Iya. Bahkan akan mengakibatkan kebakaran. Makanya kita harus berhati-hati dalam penggunaan. Ini saya akan memaparkan denah instalasi listrik untuk rumah minimalis. Ya, rumah minimalis untuk masa tua. Di sini mulai dari bagian depan masuk ke ruangan pertama ada ruang tamu. Di ruang tamu terdapat 1 lampu 12 watt, ada 1 saklar tunggal dan 1 kotak kontak. Masuk ke kamar pertama, di sini terdapat 1 lampu 8 watt, ada saklar ganda 1, di WC-nya terdapat 1 lampu 8 watt. Masuk ke bagian belakang, untuk kamar kedua ada 1 lampu 8 watt, 1 saklar tunggal. Sedangkan di ruang keluarga terdapat 1 lampu 12 watt, 1 kotak kontak, 1 saklar tunggal. Semakin ke belakang terdapat dapur dan juga WC. Di dapur terdapat 1 lampu 12 watt, 1 saklar ganda, di WC-nya 1 lampu 8 watt. Ada juga kamar ketiga. Di sini terdapat 1 lampu 8 watt dan 1 saklar tunggal. Jadi keseluruhan ada 4 saklar tunggal, 2 saklar ganda,
5 lampu 8 watt, 3 lampu 12 watt, dan 2 kotak kontak. Jadi total beban di rumah semua ini adalah 586 watt atau 2 paket. Ada pertanyaan? Saya mau bertanya, apakah rumah ini menggunakan prabayar atau pasca bayar? Rumah ini kita menggunakan listrik prabayar. Kenapa menggunakan prabayar? Karena memang aturan dari pemerintah. Di sini kami akan memaparkan denah instalasi listrik rumah impian kami. Untuk ruang pertama ada ruang tamu dan juga 1 saklar ganda. Dan di sini lanjut ke dapur ada 1 saklar ganda. Dan di sini ada mesin cuci. Lanjut ke sini ada 1 saklar ganda. Ke kamar ini 1 tunggal. Untuk kamar kedua ada 1 saklar ganda. Kamar berikutnya juga 1 saklar ganda, dan berikutnya 1 saklar ganda dan televisi. Lalu di sini ada 1 saklar ganda. Jadi kami menggunakan 2 saklar tunggal, 7 saklar ganda, yang 2 menggunakan 8 watt, yang 10 menggunakan 12 watt, lalu yang 3 untuk mesin cuci, televisi menggunakan 350 watt. Jadi beban totalnya adalah 1186 atau 3 paket. Jadi koreksinya ke depan kalau misalkan bikin denah harus simetris. Mau dari arah mana? Ya, jadi jangan dari semua arah. Nantinya kita bacanya ya sulit ya, miring-miring. Oke. Ada pertanyaan? Boleh. Lebih hemat lampu yang kuning apa yang putih? Lampu kuning, karena lampu kuning termasuk ke dalam jenis lampu halogen. Soalnya lampu halogen menggunakan daya yang cukup lebih besar untuk memanaskan kawat filamen di dalam SPBU agar dapat menghasilkan cahaya berwarna kuning. Halo semuanya. Jadi di sini saya berdua akan memaparkan kepada teman-teman semua hasil yang telah kami buat denah instalasi listrik untuk rumah impian kami. Nah, jadi mulai dari bagian depan di sini ada teras menggunakan lampu LHE 12 watt. Nah, lalu masuk ke ruang tamu. Nah, untuk bagian luar ini di dalam ruang tamu terdapat saklar tunggal. Nah, lalu beranjak ke bagian ruang tamu menggunakan lampu 12 watt juga. Di sini juga terdapat televisi, lalu kita beralih ke ruang makan juga menggunakan saklar tunggal. Lalu beralih lagi ke bagian belakang, ada ruang dapur menggunakan lampu 12 watt juga. Lalu naik ke sini ada kamar utama. Di kamar utama ini menggunakan lampu 12 watt dan juga 1 AC. Selanjutnya masuk ke kamar mandi, ada menggunakan saklar ganda dan lampu LHE 8 watt. Ke belakang lagi ada kamar 2 menggunakan lampu 8 watt dan menggunakan saklar tunggal. Nah, jadi di rumah ini terdapat 1 AC, 1 TV, 4 saklar tunggal, 1 saklar ganda, 3 lampu 8 watt, 4 lampu 12 watt, dan juga ada 8 kotak kontak. Nah, untuk keseluruhan beban di rumah ini terdapat 1092 watt. 3 paket intinya. Berapa biaya yang dikeluarkan per bulan dengan 3 paket? Untuk biaya yang dikeluarkan sendiri tergantung pemakaian. Nah, untuk harga tiap 1 kWh-nya itu berkisaran 1.300.
itu pun dihitungnya per jam. Jadi teman-teman bisa bayangin aja 1.300 dikali 24 jam itu kalau full pemakaian 24 jam, kemudian dikali 30 hari selama 1 bulan itu. Nah, totalnya kurang lebih segitulah. Ya, karya-karya kalian sudah bagus semua. Walaupun nanti ada kekurangan ya tinggal kekurangan sedikit itu nanti tinggal dipoles aja, tapi untuk hari ini kalian sangat luar biasa ya membuat denah instalasi listrik rumah impian. Ada yang 1 paket, ada yang 3 paket. Nah, itu mudah-mudahan nanti bisa tercapai benar-benar impian kalian. Dan saya berharap dalam pertemuan kali ini, khususnya ini materi listrik ya, khususnya bisa bermanfaat untuk kalian dan umumnya untuk kehidupan kalian nanti yang akan datang ya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya tutup? Tidak ada ya. Tapi saya minta nanti kalian ini ada lembar survei yang tidak berpengaruh kepada nilai kalian, tapi saya minta kalian nanti mengisi lembar survei pembelajaran dengan tes formatif ya. Jangan lupa nanti bubuhkan nama dan tanda tangan kalian. Ingat bahwa ini semua tidak berpengaruh pada nilai kalian ya. Ini untuk soal formatifnya dikerjakan individu ya, alias jangan nyontek. Lembar surveinya udah? Kalau yang lembar surveinya udah selesai, perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengumpulkan. Oke, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih atas kerjasama kalian membereskan proyeknya. Sekali lagi semoga pertemuan kita bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Hari ini listrik arus searah, minggu depan kita bahas mengenai listrik dinamis ya. See you next time. Semoga kita selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nanti sebelum keluar ruangan dipimpin doa dulu ya sama kalian ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang kita berdoa. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.